Setahu saya kan awal jadi jaksa itu nggak langsung nanganin perkara, nggak langsung bikin tuntutan kan, justru hal-hal yang di luar ekspektasi awalnya kan. Iya. Kapok nggak sih awal-awal tuh kok jadi begini ya jadi jaksa ya gitu? Ya, bahkan ada teman saya yang keluar kan. Oh, Karena itu, Ya mungkin karena realitanya tidak sesuai ekspektasi. ya, salary-nya kan nggak. Oh kecil ya? Ya namanya takaran negara. Ya. Tapi kan kita nggak boleh, ya kan? terkait dengan tugas Bapak sekarang sebagai Kapus Penkum. Pasti sebagai Kapus itu harus dekat dengan media untuk bagaimana narasi yang dibangun sama kejaksaan itu juga menyeluruh lah. Nah, bagaimana Bapak treatment media-media yang sekarang juga banyak yang besar, banyak juga yang homeless media lah, kasarnya seperti itu ke depan? Saya kira kita harus akui apa yang sudah dibangun pendahulu-pendahulu kita ini, saya kira sudah baik, ya. Bagaimana membangun hubungan yang baik dengan berbagai kalangan media, ya. Dan saya meneruskan ini karena saya anggap cukup baik, apakah itu soal media yang besar atau kecil atau yang misalnya ya yang jelas tak jelas ini tanda petik ya, ini betul. Pendapat masyarakat. Bagi saya semua ini harus saya layani. Itu dia, karena ini hak publik yang harus harus kami sampaikan, kami salurkan bahwa ada tata caranya. Saya kira semua paham, itu dia. Nah, tapi saya tidak boleh mengabaikan misalnya bahwa wah ini media yang harus ini ya, ini yang perlu kita perhatikan, ini ndak usah ndak apa-apa karena ngaruhnya nggak ngepek gitu ya kan. Saya kira bukan itu. Ini lebih kepada bahwa ada hak publik di situ yang harus kita sampaikan, maka perlu dibangun kolaborasi itu. Berarti prinsipnya sama, semua media juga akan ditreatment hal yang sama ke depannya? Tentu, ya artinya kan kalau lu cepat pasti, betul. Nah, lu cepat dapat datanya dong, ya kan? Nah, saya kira itu kan ini soal cepat-cepatan. Tapi bahwa dari sisi kitanya, ya kita kan memperlakukan semua sama kepada media, karena itu haknya. Digital gimana? Sama saja. Sama aja ya? Ya, kita main terus, ya kan? Dan saya tadi sampaikan supaya ini harus betul-betul bisa updatingnya itu lebih baik lagi, ya kan? Nah, karena ya masyarakat mengakses itu kan justru di situ, bukan dari narasi kita misalnya yang bisa menunggu lama kan? Tapi dia melihat mengakses itu dari sarana digitalnya, maka ya kita harus betul-betul memberikan publikasi yang baik, ya. Tapi yang baik itu dalam konteks yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, itu saya kira penting. Nah, bagaimana caranya beradaptasi dan berinovasi kan? Skemanya udah sering bergeser nih dari yang konvensional ke digital kan. Kita dipaksa untuk cepat beradaptasi dengan digital. Instansi juga mau nggak mau. Kejaksaan gimana cara beradaptasi dan berinovasi? Ya, memang ini kan satu tantangan baru kan. Nah, kalau kita mau Puspenkum ini yang modern, tentu tadi saya sampaikan tidak boleh tertinggal digitalnya, teknologinya, ya kan? Nah, ini membutuhkan sumber daya kan? Nah, sumber daya. Nah, apalagi SDM kita terus terang di Puspen ini juga ya mungkin masih kurang, ya kan? Nah, oleh karenanya ya treatment kita akan terus kita lakukan, termasuk kolaborasi dengan pihak eksternal, dan melakukan pembinaan di internal juga, khususnya SDM kita, walaupun saya lihat sedikit tapi ya mumpuni. Itu yang harus kita terus kita kita upgrade lah kemampuannya supaya pemberitaan kita secara digital ini bisa diakses masyarakat lebih baik lagi. Nah, soal resource itu menurut saya juga jadi PR karena kan struktur Penkum hanya berhenti di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Negeri nggak ada setahu saya kan Penkum. Nah, itu gimana caranya untuk tetap Kejaksaan Negeri bisa eksis, ikut publikasi dan segala macam? Nah, sebenarnya begini, secara kelembagaan memang sepertinya ada yang miss kan. Nah, Kejaksaan Agung ada Puspenkumnya, lalu Kejaksaan Tinggi hanya kasih Penkum. Nah, ini kan eselon 2 ke eselon 4. Sebetulnya agak pincang kan. Lalu ke Kejaksaan Negerinya yang ada justru tugasnya itu melekat di Kasintel. Ya kan? Nah, secara khusus tidak ada. Nah,
Tapi yang sudah kita lakukan selama ini dengan segala daya upaya, ya yang pertama tentu kita tidak boleh jadi apa namanya, jadi ciut karena ada kekurangan dari sisi kelembagaan, ya kan? Ya itu harus kita terus lakukan. Nah, jangan karena misalnya di Kejati belum ada Puspenkum atau di Kejari tidak ada kasih Penkum lalu kita ciut, lalu Puspenkum ini tidak berkiprah. Menurut saya tidak. Yang sudah selama ini baik, ya ini kita publikasi. Dan tentu kami dengan tenaga yang ada kan terus ada laporan-laporan dari daerah ya yang sifatnya bisa ini kami publish juga ya, kita publish dari sini. Jadi seperti waktu saya di Kejati itu setiap kegiatan itu kita laporkan. Nah, kita sampaikan secara cepat ke Puspenkum ini dan ini yang akan mempublishnya. Jadi setiap kegiatan, peristiwa-peristiwa di daerah itu bisa juga tersebar ya dan diketahui publik. Artinya ada sinergi di antara sesama kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, bahkan sampai kejaksaan agung ya untuk sama-sama mempublikasikan gitu ya? Ya, dan itu SOP-nya. Itu udah SOP ya? Ya. Jadi kalau misalnya ada tindakan di kejaksaan tinggi atau di Kejari, misalnya penahanan, ya mereka harus sampaikan beritanya. Nah, ini akan kita publish juga di sini. Nah, terkait dengan tugas pokok dan fungsi tusi sekarang tusi bukan lagi tupoksi. Betul. Udah banyak banget dibahas tadi. Kita bahas yang lain? Apa, Van? Kita coba pengen ngulik nih, Pak, terkait dengan motivasi Bapak jadi jaksa apa sih, Pak? Itu pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh masyarakat, terutama followers dari Jaksapedia. Kenapa pengen jadi jaksa gitu? Ya, yang paling lucu begini. Jadi kalau waktu penerimaan pegawai itu kan ditanya itu, kenapa pilih kejaksaan? Saya mau merubah hukum lebih baik, lebih ini. Wow. Idealis lah ya, idealisnya ya. Padahal sebenarnya yang paling awal itu ya saya mau kerja, saya mau hidup. Betul. Ya, bahwa ini kesempatannya ya saya harus lakukan di sini. Ya. Itu sesimpelnya ya. Sederhana itu. Iya, sesederhananya. Tapi secara pribadi memang ada keterpanggilan di sini. Ya kan, ada keterpanggilan karena menurut saya ya kan tidak semua juga orang memilih profesi ini. Iya kan? Nah, saya kurang lebih 26 tahun, 27 tahun ini sudah banyak hal yang saya lalui dalam soal penegakan hukum. Jadi menurut saya pertanyaan ini memang sangat filosofis sekali, sangat pribadi sekali. Tetapi bagi saya bahwa ini adalah panggilan, ya kan? Panggilan kita untuk apa? Untuk memilih profesi ini dengan segala konsekuensinya. Itu, ya. Bahwa pada akhirnya kita sejauh ini misalnya punya keinginan bagaimana ikut serta, ya. Kalau merubah hukum itu secara individu itu nggak mungkin. Ya. Tetapi ikut serta sebagai bagian dari bagian dari institusi jaksa tentu kita berkiprah di sini. Nah, di keluarga sendiri ada yang jadi jaksa, Pak? Kalau dari garis saya hanya saya, tapi istri saya kan jaksa juga. Cinlok, cinta lokasi. Iya. Oh. Tapi jauh, masih ada beda 5 tahun lah. Oh. Tugas pertama di mana, Pak? Saya dulu di Kejaksaan Negeri Sidikalang. Sidikalang. Wah, kopinya enak tuh ya. CPNS-nya di situ. Ikut program S2. Dulu Pak Jaksa Agungnya di Galip. Kita disekolahkan. Kita pindah di Kejaksaan Tinggi. Nah, kita selesaikan sekolah PPJ 2001. Nah, terus sampai sekarang. Setahu saya kan awal jadi jaksa itu nggak langsung nanganin perkara, nggak langsung bikin tuntutan kan, justru hal-hal yang di luar ekspektasi awalnya kan. Iya. Kapok nggak sih awal-awal tuh kok jadi begini ya jadi jaksa ya gitu? Ya bahkan ada teman saya yang keluar kan. Oh, karena itu? Ya mungkin karena realitanya tidak sesuai ekspektasi. Ya, salary-nya kan nggak. Oh kecil ya? Ya namanya takaran negara. Ya. Tapi kan kita nggak boleh, ya kan? Nah, betul. Kalau enggak jangan pilih profesi ini, ya kan? Itu. Om Reza, ada yang menarik nih. Saya bacakan ya. Ini ternyata Bapak ini pernah menjadi Ketua Pemuda Katolik Medan. Nah, pengalaman itu seperti apa sih, Pak? Kok bisa gitu? Jadi begini,
dulu bukan hanya di situ, saya aktif organisasi. Oke. Mulai di kampus. Aktivis ya, Pak? Iya. Berarti sebelum jadi jaksa? Iya, jauh sebelum jadi jaksa. Di kampus, di di organisasi kepemudaan, ya. Nah, kita berorganisasi biasalah. Kalau orang-orang kampus kan ya demo, iya kan, itu udah aktivis makanan, banget, Pak. Iya, makanan kita itu. Iya kan? Iya. Nah, ada kebijakan-kebijakan daerah yang menurut kita sebagai mahasiswa ini kurang elok, ya kita buang suara. Nah, kalau kata orang Papua, ya kan? Iya. Dan bakar ban juga? Hah? Enggak. Kita dulu nggak seperti ini. Maksudnya lebih keras lagi. Iya. Itu sih bahwa ada beberapa termasuk di KNPI. Saya dulu kan aktif di KNPI, ya kan? Di KNPI. Nah, setelah itu itulah ada penerimaan ini kita di 97 ya. Prosesnya 96, ya kan? 1 tahun itu baru diterima. Oke, berarti dari CPNS Bapak sampai dengan sekarang total berapa tahun, Pak? Kalau 97 sekarang diterima, 27 tahun. 27 tahun, iya. Iya, 27 tahun ya. 3 tahun udah lulus KPR harusnya udah itu ya. lulus KPR harus. Kalau KPR-nya udah lama karena kita yang 15 tahun. Oh iya, 15 tahun. Berarti nggak bisa rubah satu lagi. 27 tahun jadi jaksa. Apa punya memori, wah kayaknya nggak banget nih memori yang ini nih, yang ngelewatin ini kayaknya sulit banget, tough banget, kayaknya nggak mau keulang lagi. Terus ada juga memori yang ini memorable banget dan ini layak saya ceritakan ke anak cucu gitu. Ada nggak sih? 2008 mungkin bisa diakses. Jadi ada perkara, mungkin pasti tahu perkara Aden Lis. Saya kan jaksanya. Saya dulu kasih piksus di Kejaksaan Negeri Medan. Kita itu kecelakaan, 2 orang meninggal. Padahal kita itu dua mobil ya. Mobil yang belakang itu tidak tahu bahwa kita sudah masuk ke jurang. Dan saya ada di situ. Nah, jadi waktu di itu sudah, kalau 60-60 ya, 60/60, artinya ini sudah hilang gitu lah ya kan. Nah, tapi alhamdulillahnya itulah bahwa ya kita masih ada. Itu dalam kaitan dengan pengecekan aset ya. Aset yang bersangkutan untuk dilakukan pelelangan waktu itu. Itu peristiwa yang sangat luar biasa dan ya banyak orang waktu itu sudah berpikir ini bakal nggak kencang lagi nih kawan nih yang satu ini, ya kan? Kalau kata orang Medan ya kan? Tahu-tahu makin kencang dia. Ngegas terus malah ya. Ngegas dia, gaspol terus. Ya kan? Nah, itu dianggap sebagai kesempatan kedua untuk semakin. Ya, karena saya merasa ya berarti hanya saya yang pernah seperti ini. Jarang orang yang bangkit dari kubur, saya pikir ya kan. Nah, lalu kalau berarti ini panggilan, kenapa nggak saya gas aja. Betul. Kenapa memilih ngegas? Kan ada juga orang yang udah selamat nih hidupnya. Ya udahlah, dekat lah ya sama Tuhan atau dekat sama keluarga, ya udah nikmatin aja hidup, malah jadi ngegas. Mungkin pesan-pesan waktu di alam kubur itu tadi. Ya kan? Lu masih ada kesempatan lu, tapi ya kan. Pak, itu kan pengalaman yang menakutkan ya bagi kami yang mendengarkan. Ada nggak pengalaman yang happy banget gitu Bapak selama jadi jaksa, Pak? Ya nanti banyak orang yang nggak mau jadi jaksa. Oh, alhamdulillah. Banyak lah. Yang pasti kalau saya itu pernah naik kapal kecil. Jadi ada namanya Pulau Ayau. Saya 2014-2018 itu kan Aspidum di Papua. Tapi saya juga menangani perkara-perkara tipikor di Papua. Nah, ada satu perkara itu yang lokasinya itu namanya di Pulau Ayau. Jadi Pulau Ayau itu dulu Kejaksaan Tinggi itu hanya baru 1. Jadi kita dari Jayapura ke Sorong, dari Sorong ke Waisai. Dari Waisai naik kapal 14 jam. Kapal kecil. Itu tahun? Sekitar 2016 lah, 2017. Nah, ya menurut saya walaupun itu menyeramkan, tapi menurut saya asik aja. Happy ya? Happy, karena kita harus melintasi namanya Tanjung Pamali. Ada di
di Raja Ampat itu namanya Tanjung Pamali. 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 Karena itu perpaduan antara arus utara dan arus selatan. Orang Papua pun takut lewat situ. Nah, kita harus lewat di situ. Airnya gini. Baru ombaknya nanti bubu. Kebayang sih, Pak. Iya. Itu healing macam apa ya? Buat kita itu menakutkan ya. Ya, tapi maksud kita kenapa happy, karena ya kita menjalankan itu dengan ya itu modal ikhlas tadi sebenarnya. Ya kan, kita nikmati perjalanan itu bahwa ini perintah tugas ya yang harus kita emban. Dan Pulau Aya itu sebenarnya sudah berbatasan dengan, kalau nggak salah, Halmahera kah apa. Jaksa itu berarti harus kuat mental ya? Wah. Nggak boleh kena mental ya? Oleh. Tantangan itu mah biasa. Ya. Biasa itu. Oke, dengan pengalaman yang menarik tadi, entah itu yang di Medan dan juga di Papua, dengan kesibukan Bapak sekarang, juga Bapak ini penulis juga? Iya, nulis buku penulis ya. buku ya, Pak. Yang judulnya susah sekali kita sebut. Iya, betul. Judulnya apa, Pak? Judulnya apa, Pak? Apa tuh? Admisibilitas. Admisibilitas. Admisibilitas bukti elektronik. Oke. Ya. Apa itu, Pak? Admisibilitas itu begini. Nah, sebenarnya saya cerita sedikit. Saya kan ikut program S3 di USU. Nah, disertasi saya itu terkait dengan bukti elektronik. Lalu ya setelah selesai, karena apa, promotor saya itu Prof. Topo yang di UI, Topo Santoso kan. Iya. Nah, jadi beliau itu karena kita dekat, ya beliau mendorong sebaiknya buat buku lah. Makanya kita pilih admisibilitas. Sebenarnya admisibilitas itu artinya penerimaan, ya kan. Nah sekarang kan ini juga menjadi keniscayaan. Kalau kita lihat pasal 183, 184 KUHP, ini kan hanya terbatas alat-alat bukti kan, hanya 5. Tetapi di beberapa undang-undang, bahkan undang-undang tentang transaksi informasi teknologi itu, bahwa bukti elektronik ini sudah menjadi alat bukti baru. Nah, lalu persoalannya, pertanyaan kita sebagai jaksa nih, bagaimana penerimaan pengadilan, penerimaan persidangan terkait dengan alat bukti elektronik ini? Iya. Nah, lalu seperti apa yang dimaksud dengan alat bukti elektronik? Ya kan, casingnya kah, isinya kah? Nah, itu sih gambarannya, sehingga saya bersama teman saya itu sekarang lagi S3, kita urun rembuk, coba kita dari disertasi ini kita olah, ya kan, supaya setidaknya memberi ya buah pemikiran, gagasan lah terkait soal keberadaan bukti elektronik ini, apalagi dalam konteks di pengadilan. Nah, yang kita lihat sekarang, Mas, memang ini PR-nya negara, kan. Nah, sama seperti penanganan perkara-perkara sekarang, yang kadang-kadang karena dari sisi teknologi yang sudah semakin canggih di dunia maya ini kan jadi nyata kan. Nah, tapi bagaimana ini bisa peristiwa di dunia maya ini kita tarik di dunia nyata. Nah, ini kan sesuatu yang butuh media kan. Nah, medianya ini bukti elektronik inilah. Iya kan. Tapi seperti apa pemahaman itu? Nah, ini misalnya dalam konteks penanganan perkara-perkara yang katakanlah yang pelik misalnya, ya kan, yang membutuhkan saintifik, ya kan. Nah, di kita kan baru misalnya Polri yang punya laboratorium forensik misalnya, tapi itu pun kan baru di beberapa tempat misalnya. Lapor ya. Iya, padahal ini kan butuh supaya hasilnya itu bisa jadi menjadi alat bukti, tapi ini terkait dengan elektronik. Tapi memang kayaknya kita nggak akan kaget kalau sepanjang masa jabatannya Pak Harley menjabat nih akan banyak inovasi. Jadi Wakajati Baka Belitung punya proyek, nama proyek perubahan judulnya apa ya? Kalau nggak salah, kebijakan sistem pengawasan kolaboratif antara kejaksaan dan komisi kejaksaan untuk meningkatkan public trust. Bahkan udah ngomongin public trust. Apa itu, Pak? Jadi begini, Mas. Saya kan itu PIM 1. PIM 1 itu pendidikan manajemen tertinggi lah di ASN. Saya di lembaga administrasi negara dengan berbagai latar belakang dari teman-teman yang lain kan. Nah, kenapa saya memilih itu? Karena ini kan ada dua lembaga nih, kejaksaan di satu sisi, tapi ada lembaga pengawas eksternal, komisi kejaksaan di sisi lain. Nah, saya simpel aja berpikir, ini udah matching nggak? Nah, kalau sudah matching, apa outputnya? Kalau belum matching, bagaimana
caranya, solusinya. Tujuannya apa? Kan public trust. Baik kejaksaan, komisi kejaksaan kan tujuannya untuk menciptakan public trust. Public trust apa? Dalam konteks ketika jaksa menjalankan tugas fungsinya, bahwa ada laporan pengaduan masyarakat, ketidakpercayaan, ya kan, kekurang puasan misalnya atas kerja-kerja kita. Nah, bagaimana misalnya kalau kita dilapori di kejaksaan, tapi dilapori juga di komisi kejaksaan. Nah, ini bagaimana mematchingkannya ini? Nah, itu sebenarnya yang menjadi gagasannya. Jadi sehingga perlu ada kolaborasi. Ya kan, jangan sampai misalnya ini merugikan publik, tapi merugikan ASN juga, merugikan kita yang di internal. Coba Mas bisa bayangkan, periksa di sana, diperiksa di sini misalnya. Di sana bagaimana hasilnya, di sini bagaimana hasilnya, kan belum. Nah, ini yang perlu dikolaborasikan. Nah, jadi ya dalam aturan-aturan derivatifnya itu memang bahwa kalau sudah misalnya pengaduannya, periksa dulu secara internal di kita. Nah, baru nanti ini dilaporkan lah bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan. Nah, ini kalau masyarakat misalnya masih ingin ke komisi kejaksaan bisa meminta data ke kita. Bagaimana tindak lanjut penanganan perkara ini. Nah, esensinya di situ. Berarti linear jadinya. Linear jadi. Oke, tadi ada buku yang sudah dibahas juga dan ceritanya menarik banget ya isinya, apalagi untuk anak-anak hukum kan. Evan udah baca berarti? Baru baca judulnya aja. Ini bisa diakses di mana, Pak, untuk bukunya sendiri? Kemarin itu saya lihat sudah ada di Hukum Online ya. Hukum online ya? Iya. Oh, portal berita itu ya? Portal berita, betul. Nah, saya juga terkejut ada yang analisis gitu kan. Wow. Oke, berarti untuk anak-anak hukum bisa diakses di Hukum Online. Iya. Hukum online. Nanti kita bantu juga di Jaksapedia. Bagus siap. loh. Mungkin bisa dibagikan dulu, Pak, ke Jaksapedia bukunya. Iya. Yang penting dibaca, Pak. Iya. Jangan baca judulnya aja sama summary yang di belakang. Dan kalau strategi penulisan kan gitu, bikin judulnya yang ini apa ini kan? Iya, clickbait. Iya. Jadi pembacanya itu ini admis apa? Nah, jadi beli bukunya dulu. Agak lain. Mas Reza, kita udah hampir 50 menit, Mas Reza. Ya kan? Dengan banyaknya cerita tadi dari Bapak terkait dengan tusinya, kemudian juga cerita yang kemudian sudah dilakukan, entah itu dari penugasan awal sampai dengan sekarang. Ada gak, Pak, yang mau Bapak sampaikan ke masyarakat, terutama mungkin followers Jaksapedia dan juga podcast Bedil? Ya tentu banyak yang mau kita sampaikan ke masyarakat. Artinya yang pertama, tetaplah dukung institusi Adiaksa ya, dalam berkiprah, dalam menjalankan tugas fungsinya, dalam penegakan hukum, supaya ya tujuan penegakan hukum itu yang berkepastian, berkeadilan, berkemanfaatan, itu terus bisa kita gelorakan, bisa kita wujud nyatakan. Yang kedua, bahwa institusi Adiaksa tentu hadir adalah untuk masyarakat, untuk pembangunan, untuk Indonesia Emas 2045. Nah, oleh karenanya kehadiran kami, institusi Adiaksa ini harus menjadi bagian dari masyarakat, khususnya para kaum milenial, ya kaum muda, ya jangan pernah berhenti untuk ya menapakkan cita-citanya, membuat satu pilihan profesi ini menjadi jalan hidupnya, ya kan? Karena memang kami tidak beda dengan institusi lain, ya yang membedakan hanya soal tusinya saja, bahwa setiap profesi itu ada tusi yang berbeda-beda. Dan tentu bagi para Jaksapedia ini, ya saya berterima kasih karena ini bisa menjadi saluran komunikasi, ya, menyampaikan bagaimana keberadaan Puspenkum ini di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tengah-tengah kaum muda. Apapun komentar Anda, bagi saya itu adalah komentar yang membangun, dan apapun pandangan Anda, bahwa bagi kami itu adalah masukan yang akan membuat kami lebih baik lagi ke depan. Saya kira masyarakat akan silakan terus mengawasi kami, masyarakat silakan terus dukung kami, dan ketika Anda berada di belakang kami, maka sesungguhnya semangat kami akan semakin baik, semakin menggelora lagi, dan kami akan semakin bergerak. Mantap. Luar biasa. Itu ada istilahnya, Pak, kalau anak-anak sekarang. Menyala bangku. Menyala, Bro. Menyala, Bro. Gimana, Ban? Menarik nih bahasan kita nih. Banget. Berarti tadi udah dijawab. Betul. Kalau jaksa cawe-cawe itu bukan Asian value. Asian value itu kalau kita minjemin duit terus yang nagih Malah diomelin. marah. Iya, betul. Oke, Mas Reza,
kita akhiri. Siap. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kapus, kemudian juga tugas-tugas yang akan dilakukan ke depan, kita semua dukung, kita semua awasi, kita semua support. Kita juga tunggu update-update 300 triliun sama 106 Mas Antap. Akan kemana selanjutnya? Kita akan tunggu. Oke, demikian Evan. Terima kasih banyak Pak Halim.